Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad, sallu ala tabibi qulubina Muhammad, sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul adzim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala mungkon dawuh sapa Nabi Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblisa marang iblis. Fakam a'dauka, fakam piradauka, utawi mungsuh-mungsuhmu min ummati saka umat ingsun. Satu ketika Nabi Muhammad tanya kepada iblis, tanya tentang musuh-musuhmu itu siapa saja yang dari umatku, orang-orang Islam yang jadi musuhmu itu berapa? Qala ai iblis li Rasulillah. Kemudian setan atau iblis menjawab kepada yang Nabi, a'dai ishruna nafarin. Musuh-musuhku dari umatmu itu ada 20 ishruna nafarin. Jadi musuh iblis itu ada 20 orang. Yang pertama dikatakan oleh iblis bahwa musuhnya itu adalah anta ya Muhammad, musuh utama dan pertamaku adalah kamu Muhammad. Oh begitu kak. Ai abghadu ahla baitika. Aku benci padamu. Benci pada anak cucumu. Benci pada dzurriyyahmu. Nah, jadi musuh utama Nabi karena apa ya? Nabi akan memberikan keterangan agar waspada dengan iblis. Dan keterangan itu sampai sekarang masih ada lewat hadis-hadisnya. Supaya hati-hati menghadapi iblis. Iblis ini penghuni neraka yang abadi. Waktu itu dia diperintahkan Allah untuk sujud pada Nabi Adam. Dia menolak. Dia merasa lebih mulia dari Adam yang dibuat dari tanah dan dari api. Berbeda dengan malaikat-malaikat. Diperintah sujud, dia sujud. Tidak melihat dia dibuat dari cahaya. Karena apa yang dilihat bukan Nabi Adamnya, tapi perintah sujudnya itu. Nah, jadi cara menerima instruksi itu
Malaikat memaknai ini sujudnya. Allah perintah sujud. Lah kalau iblis melihat orangnya itu, masa sih saya disuruh sujud sama manusia yang lebih tidak mulia dibanding saya. Nah, ini yang pertama. Wal alim al amil bi ilmihi aifi wasairul abror. Nomor 2, yang termasuk orang yang dianggap sebagai musuh iblis adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Banyak orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang alim tidak beramal dengan ilmunya, bahkan dia tidak pernah menggunakan ilmunya sebagai bekal kehidupan. Saya ulangi, wal alim al amil bi ilmi. Maksud saya yang kedua ini termasuk musuhnya iblis adalah orang alim yang beramal dengan ilmunya. Sebab ada orang alim yang ngamal tanpa ilmunya itu. Nah, kalau ada orang alim ngamal dengan ilmunya, ini dibenci iblis, menjadi musuh iblis. Yang diharapkan iblis orang alim tapi ngamalnya jangan dengan ilmu. Seperti apa? Misalnya orang alim ya selalu membenarkan para pejabat, ya, padahal pejabat itu tidak mensejahterakan rakyatnya, ini tidak boleh. Ya. Lalu yang ketiga, siapa mereka itu? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah berikut ini. Jadi orang yang menjadi musuh iblis diantaranya orang yang hafal Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Selanjutnya musuh ketiga yaitu wal muadzinu lillahi fi khamsi sholawat. Orang yang punya tugas azan 5 waktu. Kanjeng Nabi dawuh al muadzin al muhtasib kasyahidil mutasahid. Fi dami idza mata lam yudawat fi qabrihi. Bahwa orang yang azan itu seperti orang yang mati syahid yang berlumuran darah. Dan ketika mati ini banyak yang jasadnya itu utuh, tidak rusak di dalam kuburnya. Ai al muadzin alladzi arada bi adzanihi wajallah ajran ka ajri syahid. Bahwa orang yang azan karena niat karena Allah semata-mata ini mendapatkan ganjaran seperti mati syahid. Wala ta'kuluhul ardu, dan hewan-hewan yang ada di kubur tidak menggigitnya, masih utuh jasadnya itu. Banyak sih ya, ada orang buka kuburan ternyata ada jenazah masih utuh, morinya itu utuh ya. Apalagi jasadnya ini karena dia suka azan dengan ikhlas dalam melaksanakan tugas-tugasnya ini. Wala taqulul ardi, dan tidak dimakan oleh bumi, tidak terhimpit bumi. Wa yuhibbulan demen sapa wong al fuqaraa wal masakin wal yatama. Termasuk orang yang dimusuhi iblis itu orang yang suka ngurusi orang fakir, orang miskin, yatim, mereka yang punya yayasan ya, atau peduli pada orang fakir miskin. Karena mereka yang fakir
mereka yang miskin, yang yatim perlu dibantu supaya apa? Islamnya kuat. Kalau orang itu fakir, miskin, kadang-kadang mudah untuk ngelempang imannya itu. Kadal fakru ayakuna kufron, hampir-hampir saja orang fakir itu menjadi kufur, murtad. Nah ini harus kita jaga, ini kewajiban orang yang punya harta benda. Jangan gampang nyalahkan, ketika fakir tidak bantu, ketika dibantu orang lain dan dia rela masuk agama lain baru menyalah-nyalahkan. Harusnya jangan begitu. Kita jaga umat Islam yang lemah-lemah ini, yang mustad'afin, yang dhaif-dhaif ini kita jaga, kita rawat, kita bantu supaya dia teguh menjaga imannya. Jangan disalahkan saja. Ini kewajiban panjenengan. Karena rezeki yang dimiliki panjenengan adalah sebagian milik orang lain, yaitu orang-orang fakir, miskin. Demikian pula yatim. Saya pernah pengalaman ketika PPL di Semarang dulu waktu kuliah, itu ada siswa saya muslim, tapi sekolahnya dibiayai oleh yayasan non-muslim. Kok bisa begitu? Mengapa? Ternyata bapaknya kerja hanya pembelah batu, mecah watu. Berapa buruannya? Boro-boro ngongkosi anaknya sekolah untuk makan saja sudah berat itu. Nah inilah contoh real seperti ini. Ini harusnya bagaimana anak Islam bisa sekolah tidak dengan dibiayai orang-orang di luar Islam. Ya kita umat Islam yang punya duit toh, memperhatikan, menjaga. Jangan sampai kita itu nutup mata, nutup telinga, tidak mendengar tetangganya, anaknya tidak bisa memberikan SPP bulanan, ya. Kita bantu. Jangan hanya ngomong. Ketika ada umat Islam yang ternyata kepleset ke sana karena kebutuhannya kurang, ya jangan dimaki-maki, disalahkan. Tapi bagaimana caranya kita membantu supaya mereka kuat imannya? Ini tugas ya saudara kita yang punya kemampuan. Nah, orang yang suka membantu orang fakir, orang miskin dibenci oleh iblis, itu tidak suka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-julusu utawi lungguh ma'al fuqara'i sartane wong fakir. Ya. Minat tawadhu'i itu kusna saking tawadhu, wa huwa utawi tawadhu min afdholil jihati saking utama-utamanya jihad. Ternyata di sini lafalnya al julus ma'al fuqara, duduk bersama orang fakir itu boleh duduk secara apa itu? Ya njego itu tidak begitu, artinya peduli. Gitu loh. Peduli orang fakir, dibantu. Tidak hanya kita duduk bersama dongeng, itu tidak seperti itu. Maksudnya apa? Kita bantu. Ya, kita berikan dorongan, kita ya berikan, misalnya belum punya pekerjaan orang tuanya, kita beri pekerjaan. Ya, nanti kalau ada orang Islam bekerja pada orang lain, kadang kita menyalahkan. Ya, kerja nang kono. Nah, dia yang ngomong begitu tidak pernah memberi kesempatan untuk bekerja. Nah, orang yang peduli pada orang fakir, yatim, miskin itu tergolong dari at-tawadhu, sikap tawadhu, sikap andap asor, sikap rendah hati, wa huwa min afdhol jihad. Sikap ini tergolong satu jihad yang utama, paling utama, seutama-utamanya jihad. Waruya sallallahu alaihi wasallam baruya anau sallallahu alaihi wasallam qala likuli syai'in kaduwe saben-saben swiji miftahun utawi kunci, wa miftahul jannati utawi kuncine surga iku hubul masakin wal fuqara, ya kuwi cinta marang wong fakir miskin. Semua ini ada kuncinya.
kuncinya apa surga itu kita peduli pada orang miskin, peduli pada orang fakir. Nah, lalu siapa saja yang menjadi musuh iblis? Jangan kemana-mana, pemirsa ya, setelah yang berikut ini. Pemirsa berbahagia, wadu kolbin lan wong kang duweni ati rahimin kang welas fi jami umuri ibadillah ing dalam sakabehane urusane kawulane Allah, la siaman ahlul ma'asi. Termasuk orang yang menjadi musuh iblis itu orang yang punya hati pelas asih, orang yang sayang kepada orang lain, ya, kepada hamba Allah, punya hubungan yang baik, melas, kurang dibantu, perlu pikiran kita ajak pikiran. Bahkan kita harus melahirkan rasa rohim, rasa senang itu tidak hanya pada hamba Allah yang taat saja, kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita yang maksiat pun kita harus melas. Artinya apa? Melasnya bukan berarti kita setuju dengan maksiatnya. Kita melas, ya Allah Gusti tanggoku kok berbuat maksiat. Ya kalau mungkin kita ingatkan, tapi kalau mengingatkan itu dengan cara yang baik. Kalau tidak, masalah itu. Atau minimal kita mendoakan. Ada orang berbuat tidak baik, maksiat, ya minimal kita mendoakan tanpa sepengetahuan orang itu. Dan kita tahu bahwa mendoakan orang lain tanpa diketahui atau bil ghaib itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya kalau ada saudara kita, teman kita berbuat maksiat, kita menjauh. Wah, jangan digauli, jangan kita kancani, wong dia itu maksiat. Loh, mestinya tidak begitu. Kita kasihan. Bagaimana caranya agar dia tidak terus berkubang dosa, berkubang maksiat? Wah, pokoknya itu pribadi masing-masing, urusannya saya begitu. Umat Islam satu kesatuan. Bahkan kita diperintahkan ya untuk mengajak teman kita, saudara kita tuh selamat dari ancaman neraka. Sehingga ketika ada teman yang maksiat itu bukan kita jauhi, tapi kita upayakan bagaimana dia bisa sadar. Tentu ini butuh strategi, butuh trik. Kalau kita memberikan peringatan dengan cara yang kasar, ya tidak jadi itu. Karena apa? Setiap orang kan punya ketersinggungan. Ya kita berusaha misalnya nih ya, misalnya kita tahu orang itu hanya akan tunduk pada kakaknya misalnya. Ya kita lewatnya kakaknya. Maaf ya, adik panjenengan saya lihat berbuat begini-begini, tolonglah panjenengan kakak panjenengan ingatkan gitu. Jangan malah menyebar fitnah, ngomong tidak baik itu, wah orang yang suka maksiat rokok itu, jangan begitu. Justru kita tuh melas pada sama muslim, bagaimana supaya jangan terjerumus ke dalam apa kesesatan. Nah umumnya kita tidak mau peduli, kita itu egois. Padahal kita punya misi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu berlaku untuk diri sendiri maupun orang lain. Kalau semua orang sudah apatis, tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, terutama ya nahi mungkar, ya
Lama-lama kemudian Allah memberikan azab atas kemaksiatan dia itu, yang kena bukan hanya dia seorang, semua orang akan kena dampaknya itu. Disinilah kemudian seorang muslim harus amar ma'ruf nahi munkar dimanapun. Sederhana aja, jangan punya pandangan kalau amar ma'ruf nahi munkar harus hafal hadisnya sekian, hafal Quran, tidak seperti itu. Yang penting ngomong baik, ngajak kebaikan, ya, supaya meninggalkan keburukan, itu sudah amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga semua orang punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Karena siapapun bisa berbuat itu, mengajak orang lain berbuat baik, pesan kepada orang lain supaya jangan berbuat munkar, itu kan bisa. Tentu tadi caranya yang baik, jangan asal asbun, ya asal bunyi saja, apalagi kemudian memojokkan, memfitnah. Hati-hati ya. Itu wadhu kolbin rohimin, maka orang yang punya hati seperti itu, dia itu menjadi musuh iblis. Wal mutawadhi'u tawa kang tawadul haqqi marang barang kang bener. Qala al-Qusyairi wa tawadhu wal istislam lil haqqi wa tarkul i'tirad alal hukmi. Orang yang tawadhu, orang yang andap asor, orang yang hatinya itu jembar sekali. Tawadhu itu, yang andap asor itu. Ya, tawadhu terutama pada hal-hal yang hak, hal-hal yang benar. Imam Qusyairi mengatakan at-tawadhu wal istislam lil haq. Tawadhu itu penyerahan diri secara total kepada kebenaran. Wa tarkul i'tirad al hukmi, dan meninggalkan untuk mengingkari hukum yang ada. Jadi hidupnya itu berpedoman, tidak ngawur. Itu sikap tawadhu itu. Artinya dia menghormati hukum yang benar dan juga menghargai keputusan yang melarang hal-hal yang tidak baik. Wasyabun lan bocah nom nasya'a cukul sapa syab fi taatillah ing dalam taat marang Allah Ta'ala. Termasuk jadi musuhnya iblis kalau ada anak muda taat pada Allah, anak muda ibadah kiyeng. Karena biasanya tidak seperti itu ya. Biasanya kalau masih muda dia itu beranggapan, wah ngomong si enom, kita berbuat seenaknya, kadang begitu. Itu kan salah. Ya, harusnya isi enom ya untuk kebaikan. Karena bagaimana muda yang baik dan tua yang tidak baik. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini. Pemuda yang baik, orang muda yang baik itu orang muda yang punya sikap orang tua. Nah, orang tua yang tidak baik itu orang tua yang punya kelakuan seperti anak muda. Maksudnya apa? Ya kalau pemuda itu bisa bersikap seperti orang tua itu bagus. Karena sebetulnya orang tua kan biasanya kan begini, sudah saya sudah tua, saya akan menghadap pada Allah, bersiap-siap untuk dipanggil Allah. Lalu ibadah yang. Nah kalau ada anak muda kok seperti ini luar biasa. Umumnya anak muda tadi menyatakan, oh ngomong masa muda, kita puas-puaskan masa muda. Masa sih anak muda kok enggak mau memuas-puaskan hidup ini dengan kemaksiatan. Gampang, besok tobat. Ya. Lebih baik kita berbuat dosa tobat daripada orang yang taat kemudian berbuat maksiat. Kadang begitu dibolak-balik ya. Nah orang tua yang tidak baik itu orang tua yang kelakuannya seperti anak muda. Oh sudah berusia
50 tahun, 60 tahun, bicaranya masih seperti anak muda, seenaknya sendiri, menyakitkan orang lain, ya. Atau bertingkah seperti anak muda, udah tua, udah punya cucu kok masih bertingkah pada seperti anak muda, masih menggoda wanita misalnya, cengengesan, ya, itu tidak tepat. Sehingga kalau ada pemuda yang taat pada Allah, masih muda, sholatnya 5 waktu dilakoni, ya, ngomongnya baik, itu menjadi musuh iblis. Iblis pinginnya anak muda yang bebas, merasa muda itu untuk kemaksiatan, bukan untuk ketaatan. Aisyabun muti'un lillahi minasigar ilal kibari. Lah ini yang dimaksud anak muda yang tadi taat pada Allah itu, dia taat sejak kecil sampai besar. Ini berat loh jaganya itu. Bagaimana sejak SMP sampai tua menjaga kehidupan yang baik, tidak berbuat maksiat sampai tua renta, ini tidak mudah, sulit. Biasanya ya masih mudanya itu diwarnai dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan, walaupun tidak semua orang, tapi ya seperti itulah, masih muda ya nyoba-nyoba begini, nyoba-nyoba yang dilarang Allah misalnya. Ini kalau dia bisa menjaga dan selamat, luar biasa. Wa akilul halal, orang yang selalu makan minum barang halal. Jadi apalagi mau makan barang haram, syubhat pun dia hindari. Selalu berusaha halal, halal secara zatnya maupun halal secara pemerolehannya. Sebab ini kadang-kadang ada halal zatnya, tapi cara mendapatkan tidak halal. Kita makan, ya, makan daging kambing, itu halal. Tapi kita beli apa nyolong gitu loh. Kalau kita mencuri ya tidak halal jadinya itu. Qala Ibnu Abbas la yaqbalullah sholata mri'in fi jawfi lukmatu haramin. Ibnu Abbas mengatakan sholatnya tidak diterima, yaitu orang yang di dalam perutnya ada 10 perkara haram. Ada 1 pulukan makanan yang tidak halal. Ini tidak mudah ya, berat ya. Jogo mangan sing halal, sing toyib lagi. Toyib itu makanan yang tidak merusak tubuh kita. Kadang kita kan sambal itu halal, tapi kalau kita berlebihan kemudian mengganggu kesehatan kita, lambung kita sakit, ya jadi tidak halal lagi itu. Kadang kita ada berpikir seperti itu. Nah, kita mencari makanan yang halalan toyiban, yang toyib. Jangan sembarangan kita makan saja. Ini yang dimaksudkan, kita harus makan barang halal. Kalau kita makan barang haram, la yaqbalullah sholata mri'in fi jawfihi lukmatu haramin. Sholat kita tidak keterima kalau ada yang haram. Wasyabani al-mutahabani fillah, termasuk musuh iblis, yaitu ada orang 2 sahabat yang rukun, selalu berwasiat baik, yang satu salah diingatkan kebaikan, diajak kebaikan, il an yamuta, sampai dua-duanya meninggal dunia. Ini luar biasa karena persahabatan yang begitu ya. Ya, 2 sahabat yang baik karena Allah. Wal harisu, dan orang yang menjaga sholatnya. Wal harisu
Ay al muhafidu ala sholati fil jamaati, orang yang menjaga sholatnya dalam berjamaah. Sholatnya tidak pernah absen. Karena kalau Islam itu ya sholatnya tidak boleh pedot, tidak boleh bolong-bolong. Islam itu kan membawa nama. I pertama itu kan iso, S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya itu maghrib. Berarti kalau Islam itu harus sholat 5 waktu. Bahkan perbedaan antara Islam dan kafir itu ya sholatnya. Kalau orang tidak sholat ya kafir. Ya dalam kitab Surah Mutafak kan begitu ya. Karena tanda-tandanya Islam itu ya sholat. Bahkan dikatakan kalau kita tidak sholat sama dengan merobohkan agama Islam. Nah, itu beberapa musuh iblis yang tidak disunahkan iblis. Karena itu kelompok ini kita berharap berdoa supaya Allah melindungi. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dilindungi dari godaan iblis dan setan. Demikian sekelumit setengah pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia saya menyampaikan Allahu minkum, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalluka imanan kamilan wa imanan khalisan wa amalan zakiyan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fauza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.